Adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali untuk mata kuliah Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baiklah, pada pertemuan ke-9 pada hari ini kita akan mencoba mengkaji terkait dengan alat pelindung diri. Tujuan pada mata kuliah ini adalah diharapkan nanti setelah saudara mengikuti mata kuliah ini mengetahui jenis-jenis alat pelindung diri atau APD dan kegunaan masing-masing dari APD tersebut sesuai dengan fungsi tubuh manusia. Baiklah saudara sekalian atau adik sekalian, pokok bahasan yang akan kita kaji pada pertemuan ke-9 ini adalah yang pertama adalah alat pelindung diri pada mata dan muka. Yang kedua, kita akan mengkaji nanti terkait dengan alat pelindung diri pada kulit dan tubuh. Yang ketiga, kita akan melihat nanti bagaimana alat pelindung diri pada pernapasan. Dan yang terakhir adalah kita akan mengkaji terkait dengan alat pelindung diri pada pendengaran. Baiklah saudara sekalian, mohon disimak materi berikut ini. Alat pelindung diri. Pengertian dari alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Selanjutnya, syarat-syarat APD harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Yang pertama, tidak mudah rusak. Yang kedua, tidak mengganggu aktivitas pemakai, mudah diperoleh di pemasaran. Yang ketiga, memenuhi syarat spesifik. Yang keempat, nyaman dipakai. Kelemahan APD yaitu: pertama, kemampuan perlindungan yang tidak sempurna karena pemakai APD yang kurang tepat. Kedua, fungsi dari APD ini hanya untuk mengurangi akibat dari kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Ketiga, tidak menjamin pemakainya bebas kecelakaan. Keempat, cara pemakaian APD yang salah. Kelima, APD tidak memenuhi persyaratan standar. 6. APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu. 7. APD yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter, dan penyerap. 8. APD yang dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 butir F memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Kedua, Pasal 12 butir B dengan peraturan perundangan diatur kewajiban atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Ketiga, Pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Keempat, Pasal 9 ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi TK yang bersangkutan. Selanjutnya, nomor 5, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981, Pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah PHK. Keenam, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri
yang diperlukan, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Program APD yang pertama, kebijakan dan komitmen. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi potensi bahaya diklat APD. Yang ketiga, pemilihan yang tepat dan kesesuaian penggunaan. 4. Pemeliharaan. 5. Surveillance. 6. Evaluasi. Jenis-jenis APD dan penggunaannya. Yang pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung muka dan mata. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Yang keempat, alat pelindung pernafasan. Yang kelima, alat pelindung tangan. Yang keenam, alat pelindung kaki. Ketujuh, pakaian pelindung. 8. Tali pengaman. Alat-alat pelindung diri dan fungsinya. Yang pertama, pelindung kepala. Berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung, digunakan ketika bekerja di lokasi kerja seperti tambang minyak, pabrik, proyek pembangunan gedung, dan berbagai hal lainnya. Yang kedua, sepatu karet. Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, dan cairan kimia. Ketiga, sepatu pelindung. Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sul, dari karet tebal dan kuat, berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam dan berat, benda panas, cairan kimia. Keempat, sarung tangan. Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Kelima, tali pengaman. Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. Keenam, penutup telinga. Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Ketujuh, kacamata pengaman. Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya mengelas. 8. Masker. Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misal berdebu dan beracun. 9. Pelindung wajah. Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja, misalnya pekerjaan menggerinda. 10. Jas hujan. Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja, misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Selanjutnya, di sini ada gambar alat pelindung kepala untuk para pekerja dan gambar sepatu karet dan sepatu pelindung, gambar sarung tangan, gambar tali pengaman dan sabuk keselamatan, gambar penutup telinga. Pemilihan alat pelindung mata. Yang pertama, Visider, yaitu pelindung mata yang digunakan untuk tamu yang tak terpapar langsung pada bahaya. Yang kedua, Safety Glass, digunakan untuk melindungi mata dari benda-benda terbang atau tanpa pelindung muka. Yang ketiga, Chemical Goggles, yaitu melindungi mata dari fluida atau gas dan cairan bahan kimia. Face Shield untuk perlindungan. Selanjutnya, di sini ada alat pelindung pernafasan. Yang pertama, Purifying Respirator. Orang yang memakai alat ini, udara pernafasannya diambil dari hasil proses pemurnian udara lingkungan yang terkontaminasi. Yang kedua, Supplying Respirator, yaitu orang yang memakai alat ini, udara pernafasannya disuplai dari luar sehingga relatif tidak terpengaruh oleh kondisi udara lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, di sini ada alat pelindung wajah atau face shield, berfungsi untuk melindungi muka dari percikan cairan bahan kimia pada pekerjaan laboratorium serta
butiran logam pada pekerjaan penginderaan. Alat pelindung badan yang pertama, apron dari bahan kulit, digunakan untuk melindungi badan dari bahan-bahan panas pada pengelasan atau pengecoran logam. Yang kedua, apron dari bahan PVC untuk melindungi badan dari bahan kimia pada pekerjaan laboratorium atau instalasi pencampuran tel. Ketiga, apron dari bahan PB untuk melindungi badan dari bahaya radiasi. Dan di sini gambar jas hujan.